Kamu cuma pemalas yang main game seharian. Beraninya kamu mempertanyakan proposalku? Saya umumkan sekarang. Kamu dipecat. Keluar. Ayah, kamu dengar dia. Dia suruh aku pergi. Manajer Chandler, asisten Ramsey mengumumkan ada rapat manajemen dalam 10 menit, Aku sibuk. Aku nggak mau datang. tapi asisten Ramsey menekankan kalau itu perintah Presiden Mitchell, kehadiran wajib. Hah. Oke, Baik, Manajer Chandler ngapain di sini? Bukannya dia selalu bolos rapat? Siapa tahu? Mungkin asisten Ramsey yang atur. asisten Ramsey selalu cari-cari dia. Ini bakal seru nih. Terima kasih semuanya sudah hadir di rapat ini. Hari ini, asisten Ramsey akan umumkan proposal besar. Semuanya, setelah kerja keras sebulan, akhirnya saya kembangkan rencana pemasaran revolusioner untuk perusahaan. Sekarang, saya akan bagikan. Seperti kita tahu, pangsa pasar Mitchell Holdings selalu jauh di depan kompetitor. Jadi, kita nggak boleh cuma fokus ke untung jangka pendek. Sebaliknya, kita harus manfaatkan momentum dan maksimalkan anggaran. Kita investasi 80 juta langsung ke traffic untuk kuasai seluruh pasar high-end dalam 3 bulan. Kenapa pada diam semuanya? Saya habiskan sebulan penuh buat proposal ini. Kamu, Asisten Ramsey. tentu saja, kalau ada yang punya pendapat berbeda, silakan sampaikan. Presiden Mitchell dengerin semua omongannya. Siapa yang berani nentang? Waktu itu, Sun dari marketing. Nanya-nanya, besoknya langsung dipecat. Betul. Manajer Chandler, kamu main game terus dari tadi. Apa kamu nggak suka sama proposalku? Nih, mulai lagi. Dia cari-cari lagi. nggak. Itu nggak, atau cuma nggak dengar? Eric Chandler, ruang rapat bukan tempat main game. Saya lupa? Kamu cuma pecundang. Maupun kamu dengar, pasti nggak ngerti juga. Percuma nanya ke kamu. Karena kamu ngeyel nanya. 80 juta buat exposure yang nggak guna, mendingan uangnya dilempar dari atap. Hebohnya sama, hasilnya pasti lebih bagus dari rencanamu. Kamu. Apa katamu? Aku bilang proposalmu penuh dengan lubang. Pertama, target demografismu salah total. Kedua, kamu memilih saluran distribusi yang salah. Terakhir, perhitungan ROI-mu salah secara fundamental. Membuang uang ke sini sama saja seperti menyiramnya ke toilet. Sebenarnya, setidaknya menyiramnya ke toilet ada suaranya. Kamu cuma menjalankan amal. Untuk agensi pemasaran. Hei, kamu. Kamu cuma pemalas yang main game seharian. Berani-beraninya, kamu mempertanyakan proposalku? Mulai sekarang, kamu dipecat. Keluar. Ayah, kamu dengar itu? Dia bilang aku harus pergi. Aku dengar. Memangnya itu ada gunanya? Kamu harus minta kakek mengizinkanku pergi. Kek? Ini abad berapa? Kenapa kita masih melakukan perjodohan? Lagi pula, aku bahkan tidak kenal Genesis Mitchell. Kami tidak punya perasaan satu sama lain. Bagaimana bisa kami menikah?
Perasaan bisa dikembangkan. Kamu belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi tidak terlambat untuk mulai sekarang. Aku sudah menyelesaikan semuanya dengan Tuan Mitchell. Kamu akan bekerja di Mitchell Holdings sekarang juga. Dan berkenalan dengan gadis itu. Aku tidak mau pergi. Kek, ini hidupku. Aku ingin membuat keputusanku sendiri. Aku berencana untuk... Cukup bicara. Pergi, sekarang juga. Aku tidak mau. Kamu pergi atau tidak? Kamu tidak mau pergi? Dokter, aku mau keluar. Aku berhenti berobat. Cucuku tidak tahu terima kasih dan tidak patuh. Tidak ada gunanya hidup lagi. Aku tidak mau hidup. Aku keluar dari rumah sakit. Tunggu, jangan. Aku pergi. Aku pergi, oke? Cepat. Pergi sekarang. Baik. Berbaring saja. Aku pergi sekarang. Ingat, keluarga Mitchell sedang dalam kesulitan. Kita harus setia dan membantu mereka. Mengerti? Oke. Aku akan bantu. Aku pasti akan bantu. Aku akan urus pengaturannya. Bagus. Kek, selama 6 bulan terakhir, aku sudah ikuti perintahmu dan menggunakan sumber dayaku di belakang layar. Aku sudah mengubah Mitchell Holdings dari ambang kebangkrutan menjadi perusahaan publik yang berkembang pesat. Aku bahkan menjadikan Genesis Mitchell ratu baru, dunia bisnis Bayview. Sayangnya, dia tergoda oleh bujuk rayu Theo Ramsey dan sikap soknya. Tolong, izinkan aku pulang segera. Kamu yang memaksaku mengatakannya. Sekarang sudah kukatakan, kamu malah tidak bisa menerimanya. Kamu, Gila. Eric Chandler, ulangi lagi. Kamu dipecat. Keluar sekarang juga. Begitu kakekku setuju, aku akan pergi sendiri. Aku suruh kamu pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan panggil satpam. Sesukamu. Eric Chandler, ini Mitchell Holdings, bukan rumahmu. Apa hubungannya dengan kakekmu? Silahkan pergi segera, jangan ganggu rapat. Nona Mitchell, apa kamu yakin akan mengusirku? Aku tidak akan mengatakannya 2 kali. Tolong jaga harga dirimu, jangan buat semuanya jadi memalukan. Nona Mitchell, jangan buang-buang tenaga untuknya. Jangan cari gara-gara. Eric Chandler, satu-satunya alasan kamu kerja di Mitchell Holdings adalah karena pertunanganmu dengan Nona Mitchell. Apa yang kamu sombongkan? Si pengangguran? Nona Mitchell sudah memberi perintah. Kenapa kamu masih bertahan di sini? Pergi sana dari sini. Kalau tidak, Kalau tidak, lalu apa? Eric Chandler, berani-beraninya kamu merusak arlojiku. Kamu tahu berapa harganya? Harganya 800.000. Kamu saja berdiri tidak stabil. Siapa yang kau salahkan? Eric Chandler, kau sudah keterlaluan. Mengganggu rapat, sengaja merusak properti. Sebagai Presiden Mitchell Holdings, saya memberitahumu, kau dipecat. Kemas barangmu dan pergi segera. Nyonya Mitchell, dia juga merusak arloji saya. Ini hadiah ulang tahun yang kau berikan padaku. Hari ini, dia harus membayarnya. Eric Chandler, hari ini, kau harus bayar arloji saya. Atau aku akan pastikan kau membusuk di penjara. Baiklah, aku akan bayar. $800.000 kan? $800.000? 8 juta dolar. Kau sedang bermimpi. Arloji ini adalah hadiah ulang tahun dari Nyonya Mitchell. Sudah merupakan harta tak ternilai. Meminta $8 juta sudah menguntungkanmu. Kalau kau tidak suka, biarkan semua orang menilai. Benar. Hadiah dari Nyonya Mitchell bagaimana bisa diukur dengan uang? Manajer Chandler, terima saja. Sudah seharusnya membayar untuk apa yang kau rusak, tapi dengan gaji manajer Chandler, dia akan membayar sampai pensiun. Apalagi yang kau tunggu? Bayar sekarang juga. Tentu saja, kalau kau tidak mampu, berlutut, sujud padaku, dan minta maaf. Mungkin aku akan kurangi jumlahnya. Memangnya, kenapa kalau kau tunangan Nyonya Mitchell? Aku mengganggumu, dan dia bahkan tidak peduli. Pecundang. $8 juta. Kau tidak akan menambah lagi? Maksudmu apa?
Antarkan 8 juta dolar tunai ke ruang konferensi Mitchell Holdings. Sekarang, segera, saat ini juga. Eric Chandler, kamu benar-benar pemalas. Apa yang kamu coba lakukan? Bersikap seolah-olah kamu bisa memanggil 8 juta begitu saja. Kamu pikir kamu siapa? Hentikan sandiwaranya. Tepat sekali. Berhenti berpura-pura. Eric Chandler, sudah cukup. Aku bilang padamu untuk terakhir kalinya. Pergi sekarang juga. Jam tangan itu, kamu tidak perlu membayarnya. Tapi, pertunangannya dibatalkan. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Kamu yakin? Eric Chandler. Nona Mitchell sudah mengatakannya. Pertunangannya dibatalkan. Kenapa kamu masih berkeliaran di sini? Pergi sana. Pergi. Kamu berani mendorongku? Kamu celaka. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Berhenti. Itu Presiden Zhang dari Bank Bayview. Zhang, Presiden Zhang, Dia adalah pemodal terbesar di Bayview. Apa yang dia lakukan di Mitchell Holdings? Tidak tahu, apakah untuk keluarga Mitchell, pinjaman 200 juta dolar? Kurang yakin. Jumlah uang sebanyak itu tidak sebanding dengan Presiden Zhang datang sendiri. Tuan Chandler, ini 8 juta yang kamu minta. Buka. Apa? Presiden Zhang secara pribadi mengantarkan uang ke Eric Chandler? Bagaimana mungkin? Lupakan Nona Mitchell. Bahkan ketua lama, tidak akan mendapat perlakuan seperti ini. Eric Chandler ini, siapa sebenarnya dia? Terima kasih sudah datang. Presiden Zhang, ini hal kecil. Bapak tidak perlu datang sendiri. Betul. Kakek saya menyebut Bapak. Dia sudah lama ingin makan malam dengan Bapak. Tuan Chandler, apakah ada hal lain yang Bapak butuhkan? Beritahu saya saja. Kamu bisa pergi sekarang. Tentu. Rapat Mitchell Holdings, dan orang-orang malah melempar kursi. Sungguh berantakan. Saya. Perusahaan tanpa disiplin seperti ini, pinjaman 200 juta, yang kita setujui sebelumnya, tunda dulu, kita selidiki lebih lanjut, dimengerti. Presiden Zhang, Rencana pemasaran 80 juta asisten Ramsey sepenuhnya bergantung pada pinjaman itu. Sekarang uangnya hilang, apalagi yang bisa dilakukan? Saya tidak tahu. Mungkin sudah gagal total. Eric Chandler, ini semua salahmu. Suruh Presiden Zhang menyetujui kembali pinjaman itu sekarang juga. Kalau tidak, Kamu yang menyinggung Presiden Zhang. Apa hubungannya dengan saya? Lagi pula, 8 juta. Setiap sennya. kamu Sekarang, jam tanganmu milik saya. Kamu? Baiklah. Satpam, ambil uangnya. Saya sudah bayar jam tanganmu. Sekarang, mari kita bicara tentang ponsel saya. Itu cuma ponsel murahan. Berapa harganya mungkin? Memang tidak terlalu berharga. Hanya 100 juta dolar. Eric Chandler, 100 juta? Kamu sudah gila. Manajer Chandler, kopi itu membuatmu gila? 100 juta? Kurasa harganya tidak sampai segitu. Manajer Chandler, hukum menyatakan ganti rugi dibayar sesuai harga pasar. Ini pemerasan, dan itu ilegal. Jadi, sah-sah saja. Dia menipuku 8 juta. Kamu, Tadi kamu ada di mana? Sekarang baru muncul untuk menjilat. Cukup, Eric. Asyik ya setiap hari pamer. Berani-beraninya minta 100 juta untuk HP Starcrest jelek, dan kamu pikir kamu benar? HP Starcrest biasa tidak seharga itu, tapi punyaku berbeda. Jangan bilang punyamu terbuat dari emas. Bahkan kalau terbuat dari emas, tetap tidak akan segitu harganya. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Kalau tidak, lalu apa? Bapak Barrett, Lawrence Barrett, wakil presiden senior grup Starcrest, orang penting seperti dia biasanya hanya bisa dilihat di berita. Apa yang dia lakukan di Mitchell Holdings? Mungkin karena kesepakatan 500 juta dolar dengan Mitchell Holdings. 500 juta adalah kesepakatan besar untuk Mitchell Holdings, tapi bukan apa-apa bagi Starcrest. Mengapa Lawrence Barrett datang sendiri ke sini? halo, Bapak Barrett. Saya Genesis Mitchell, CEO Mitchell Holdings.
Saya tidak mengharapkan kunjungan mendadak. Apakah ada? Bapak Chandler, sensor kami mendeteksi ponsel Bapak mengalami benturan tidak biasa, sehingga memicu alarm. Kami khawatir Bapak dalam bahaya, jadi kami datang untuk memeriksa. Bapak Barrett ternyata ke sini untuk Eric Chandler. Ini, ponsel ini punya sistem alarm, dan itu membuat Lawrence Barrett datang sendiri membawa tim untuk menyelamatkan. Ini gila. Bapak Chandler, apa Bapak baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya ponselnya terjatuh. Jup. Kerusakannya parah. Biaya perbaikan, ditambah suku cadang pengganti, akan menelan biaya minimal 70 juta. 70 juta? Bagaimana mungkin perbaikan ponsel semahal itu? Apa kamu meragukan saya? Lihat baik-baik. Ini adalah model khusus edisi terbatas global. Dibangun dengan chip tercanggih Starcrest dan teknologi enkripsi. Setidaknya 5 generasi lebih maju dari flagship terbaru. Karena biaya produksinya sangat tinggi, masih dalam tahap eksperimen. Tidak untuk produksi massal. Biaya saat ini setidaknya 100 juta. 100 juta? Ini laporan penilaian dan kontrak pembelian. Lihat sendiri. $100 juta? Siapa yang pakai telepon seharga $100 juta? Eric Chandler. Kamu ini siapa sih? Kamu nggak pantas tahu. Asisten Ramsey, ayo kita bicarakan soal ganti rugi. Aku nggak percaya. Masa sih telepon harganya sampai 100 juta? Kalian semua cuma acting. Ini pemerasan. Hah? Saya, Lawrence Barrett, Wakil Presiden Starcrest Group, memeras kamu? Hah? Kamu pikir kamu siapa? Aku. Nona Mitchell. Inikah kualitas karyawan Mitchell Holdings? Merekrut orang bodoh seperti ini sangat meragukan. Standar Mitchell Holdings. Soal kerja sama kita. Lebih baik kita batalkan saja. Apa, Tuan Barrett? Asisten Ramsey cuma sedang emosi. Dia nggak serius dengan ucapannya. Mari kita selesaikan dulu pembayaran untuk teleponnya. Kalau kamu nggak setuju dengan penilaian kami, kita bisa selesaikan di pengadilan. Tim hukum Starcrest kami, yang beranggotakan 3.865 orang. Siap menghadapimu kapan saja. Tim hukum Starcrest terkenal tak terkalahkan. Asisten Ramsey saja, bahkan seluruh Mitchell Holdings, bisa dilumat abis. Asisten Ramsey dalam masalah besar. Nona Mitchell, tolong aku. Pak Barrett, kompensasi asisten Ramsey akan ditanggung oleh Mitchell Holdings. Bagaimana menurutmu? Aku hanya menyediakan dokumentasi untuk penyelesaian spesifik. Sebaiknya bicara dengan pemiliknya. Dalam 3 hari, kompensasi harus dibayar. Setuju. Pak Chandler, karena semuanya sudah diselesaikan, aku akan pergi sekarang. Tunggu, Pak Barrett. Tentang kemitraan kita. Nyonya Mitchell, lebih baik urus timmu dulu sebelum kita bicara tentang kemitraan. Standar Starcrest Group tidak dibuat untuk dicapai oleh organisasi amatir. Apapun. Tinggal di sini. Barrett. Nyonya Mitchell, kamu memang sangat baik kepada asisten Ramsey. Kompensasi 100 juta, dan kamu langsung menanggungnya. Tapi, apakah ayahmu dan kakekmu akan setuju? Diam. Apakah Chairman Mitchell dan Patriark setuju? Tidak ada urusanmu. Kenapa kamu peduli? Benar, Eric Chandler. Aku janji pembayaran akan datang dalam 3 hari. Tapi ada syarat. Pertunangan kita harus dibatalkan. Sekarang, tolong pergi sekarang. Kamu dengar aku? Kamu orang yang dipecat. Minggir saja. Keluar. Kamu kehilangan pinjaman 200 juta dan kesepakatan 500 juta. Siapa yang harus keluar? Sepertinya, aku harus meminta Patriark menyelesaikan ini. Kamu. Kamu hanya parasit yang numpang hidup.
Hak apa kamu punya untuk mengganggu patriark? Bodohnya, mengandalkan pemberian wanita. Siapa sih yang benar-benar parasit di sini? Kamu. Cukup, Eric Chandler. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Presiden Zhang dan Presiden Barrett di Mitchell Holdings. Akulah yang berkuasa. Satpam, Nona Mitchell, tolong antar dia keluar. Manajer Chandler, silakan lewat sini. Jangan paksa kami bertindak kasar. Aku diundang ke sini oleh sang patriark. Berkasar, kalian berani? Sang patriark mengundangmu? Eric Chandler, apa kau sudah gila? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pantas? Eric, aku sudah cukup menghormatimu. Kalau kau terus menggangguku, hanya akan membuatku semakin memandang rendahmu. Tangkap dia. Sepertinya aku tidak perlu melakukan panggilan itu. Masih berani membantah? Buang dia keluar. Kalian sedang apa? Semuanya, berhenti. Ketua Emeritus, Ayah, kakek, apa yang kau lakukan di sini? Maafkan saya, Tuan Chandler. Segala hal yang terjadi, sudah saya ketahui, ini semua salah Genesis, dia tidak berpikir panjang. Atas namanya, saya minta maaf kepadamu, kamu sudah dirugikan. Ketua Emeritus ternyata meminta maaf langsung kepada Eric Chandler. Ini, Bagaimana mungkin? ini. Kakek, apa yang kau lakukan? Ketua, dia tidak lain adalah orang tak berguna yang cuma main game video. Beraninya kau. Diam. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau tidak menghormati Bapak Chandler? Bapak Mitchell. Pecundang yang cuma bisa bersembunyi di belakang wanita. Kau berani bilang dia itu pemalas? Ayah, meski Eric Chandler punya status khusus, kau tidak boleh memukul orang. Memukulnya itu sudah layak buat dia. Genesis, kau tahu siapa Bapak Chandler itu? Kami khawatir karena kesombonganmu, memberitahu kau kebenaran terlalu berat buat kau terima. Jadi kami ingin menunggu sampai setelah pertunangan resmi baru memberitahu. Aku tak menyangka kau akan kau. Genesis, kau ini bodoh sekali. Bapak Chandler adalah... Tuan tua Mitchell, tak perlu bicara lagi. Hal seperti ini tak bisa dipaksakan. Soal pertunangan ini, lupakan saja. Tidak, tunggu, Bapak Chandler. Ini semua kesalahan keluarga Mitchell. Aku mohon, beri keluarga Mitchell satu lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Genesis, minta maaf padanya sekarang. Aku tidak mau. Eric Chandler, aku tak peduli siapa kau. Di mataku, kau cuma anak manja yang kecanduan game. Aku, Genesis Mitchell, tak akan pernah tunduk pada anak orang kaya seperti kau. Aku tak akan minta maaf. Genesis Mitchell, diam kau. Bapak Chandler, tolong, dengarkan aku. Genesis hanya belum dewasa. Aku akan minta maaf mewakilinya. Tak usah. Sepanjang hidupku, aku belum pernah diperlakukan sehina ini. Karena Nona Mitchell menolak minta maaf, maka aku harus menangani ini dengan caraku sendiri. Mari kita mulai. Tunggu, Bapak Chandler, apa yang kau lakukan? Lihat, Ya Tuhan. masih turun. Kalau terus turun, gimana kita jawab ke pemegang saham? Mungkinkah ini benar-benar karena Eric Chandler? Bagaimana mungkin? Eric Chandler, kamu ini siapa sih? Siapapun kamu, saya, Genesis Mitchell, tidak akan pernah tunduk padamu. Stabilkan harga saham, bagaimanapun caranya. Ibu Mitchell, modal mereka jauh melebihi Mitchell Holdings. Kita bukan tandingan mereka. Uang yang kita suntikan untuk selamatkan pasar langsung habis. Apa? Sial, gimana mungkin si pecundang itu punya kekuatan sehebat itu? Atas dasar apa? Aku tidak terima ini. Minta maaf ke TN. Chandler sekarang juga. Kamu mau lihat Mitchell Holdings bangkrut? Genesis Mitchell, minta maaf.
Pak Mitchell, Anda tidak bisa minta maaf. Mitchell Holdings bernilai ratusan miliar. Aku tidak percaya dia bisa menjatuhkan kita sendirian. Asalkan kita bisa melewati ini, percayalah padaku. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Aku akan membuatnya membayar. Diam. Lihat apa yang telah kau lakukan. Berlutut, minta maaf pada Pak Chandler. Ayah, asisten Ramsey tadi hanya membelaku. Dia satu-satunya yang benar-benar memperhatikan aku. Aku tidak akan membiarkanmu memperlakukannya seperti ini. Minggir. Aku tidak mau. Genesis, apakah kau benar-benar akan menyinggung Pak Chandler untuk pembuat onar ini? Pak Chandler adalah... Aku tidak peduli siapa dia tidak boleh menggertak orang seperti ini. Eric Chandler, dalam hidupku, aku selalu paling benci pada penggertak. Perilakumu hanya membuatku semakin membencimu. Genesis, diam kau. Pak Mitchell. Kau benci penggertak? Dia memanfaatkan pengaruhmu untuk bertindak semaunya. Dia tidak terima dikritik karena proposalnya yang buruk, menuangkan kopi padaku, dan untuk jam tangan $800.000, dia berusaha menipuku 8 juta. Bukankah itu juga termasuk menggertak? Aku. Katanya kamu benci orang yang sok kuasa. Jangan bertingkah sok suci. Kamu cuma pilih kasih. Aku sudah di Mitchell Holdings selama 6 bulan. Aku sudah mengajakmu kencan 37 kali. Dan kamu sudah menolakku 37 kali. Setiap kali, kamu bilang kamu sibuk kerja. Tapi sebenarnya, kamu selalu bersamanya. Terus kenapa? Aku mau habiskan waktu dengan siapa, itu urusanku. Itu cuma janji waktu kecil, dan kami bahkan belum menikah. Diam kau. Tidak, aku akan mengatakannya. Asisten Ramsey itu pekerja keras dan ambisius. Mitchell Holdings jadi go public, sebagian besar berkat dia. Menghabiskan waktu dengannya itu wajar saja. Kalau kau punya setengah dari bakatnya, aku mungkin akan terima ajakanmu. Tapi, apa kau punya? IPO Mitchell Holdings. Dia kontributor utamanya? Kamu ketawa apa? Aku ketawa melihat betapa bodohnya kamu. Kamu tahu kenapa selama 6 bulan terakhir proposalmu selalu disetujui? Kenapa proyek yang kamu inginkan selalu ditandatangani? Atau kenapa pinjamanmu selalu lewat jalur khusus? Atau Itu karena asisten Ramsey itu brilian. Dia yang singkirkan semua hambatan untukku. Brilian, apanya? Semuanya Tuan Chandler. Tuan Chandler lah yang bantu Mitchell Holdings bekerja di belakang layar. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. buka matamu dan lihat. Selama 6 bulan terakhir, aku pakai 47 koneksi bisnis untuk melancarkan jalanmu. Aku yang bikin Mitchell Holdings go public. Aku yang jadikan kamu ratu dunia bisnis. Sementara dia cuma seorang pencuri jasa yang putus asa. Kamu bohong, Nyonya Mitchell. Dia berbohong. Mitchell Holdings tidak akan seperti sekarang tanpa kerja keras saya. Saya yang melakukannya. Diam, kamu sombong sekali. Kakekmu setuju. Saya bisa pulang sekarang. Akhirnya, saya bisa pulang. Beraninya kamu mengklaim semua jasamu sendiri. Lihat dirimu sendiri, kamu bahkan tidak punya bakat. Cukup, Ketua Mitchell. Kakek saya sudah setuju untuk mengizinkan saya pulang. Pertunangan ini resmi dibatalkan. Oh, Tuan Chandler, semua ini adalah kesalahan keluarga Mitchell. Pertunangan ini. Kakek, biarkan dia pergi. Saya tidak butuh tunangan yang hanya mengandalkan latar belakang keluarganya untuk merendahkan orang lain. Baiklah. Harga saham Mitchell Holdings sudah turun kembali ke level 6 bulan lalu. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Hentikan. Oh, Tuan Chandler. Oh, tidak. Ini. Genesis. Kamu sedang bertindak bodoh. Kakek, saya tidak pernah sejelas ini. Jangan khawatir. Bahkan tanpanya, saya akan memimpin Mitchell Holdings kembali ke puncaknya. Nyonya Mitchell benar. Ketua Mitchell, Ketua tua, tolong tenang saja. Saya akan berusaha sebaik mungkin membantu Nyonya Mitchell dan menolong perusahaan. Membantu apa? Aku akan membunuhmu, kamu ular kecil licik. Cukup, Ayah. Ayah, kakek, aku tahu. Ayah ada salah paham tentang asisten Ramsey.
Tapi aku yakin bahwa seiring waktu, dia akan membuktikan dirinya. Aku juga akan membuktikan bahwa kesuksesan Mitchell Holdings 6 bulan terakhir ini adalah hasil kerjaku sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Eric Chandler. Rapat ditutup. Nona Mitchell, tunggu aku. Hah, Tuhan tidak berpihak pada Mitchell Holdings. Nona Mitchell, jangan khawatir. Walaupun Mitchell Holdings terkena imbas hari ini dan harga sahamnya anjlok, tapi selama kita mendapatkan proyek Crescent Bay dari Preston Enterprises, pasti kita bisa membalikkan keadaan. Nanti kamu akan membuktikan kekuatanmu pada semua orang. Proyek Crescent Bay senilai 30 triliun itu. Begitu kita dapatkan, semua masalah kita akan selesai. Kamu pernah menangani beberapa proyek dengan Preston Enterprises sebelumnya. Semuanya berhasil kamu tutup. Aku serahkan lagi ini padamu. Ada masalah? Jangan khawatir. Andre Marshall, wakil presiden proyek di Preston Enterprises, sudah menganggapku seperti saudara. Kalau aku yang turun tangan, pasti tidak akan ada masalah. Mengenai proyek Crescent Bay, siapkan kontraknya. Seperti biasa, berikan pada Mitchell Holdings saat mereka tiba. Nona Preston, saya baru dapat kabar. Tuan Chandler dikeluarkan dari Mitchell Holdings oleh Genesis Mitchell. Pertunangannya batal. Kamu yakin? Pasti. Katanya, Genesis Mitchell mengusir Tuan Chandler demi Theo Ramsey. Genesis Mitchell mengusir Tuan Chandler demi Theo Ramsey. Genesis malah mengira kesuksesannya hari ini semua berkat mainan lelakinya itu, Theo Ramsey. Bodoh sekali. Nona Preston, apakah kita masih akan memberikan proyek Crescent Bay ke Mitchell Holdings? Tanpa Eric Chandler, Mitchell Holdings tidak layak mendapatkan Crescent Bay. Buka tender untuk umum. Dimengerti. Terima kasih sudah menjaga saya selama 6 bulan terakhir, Bapak Presiden Marshall. Bersulang. Kamu terlalu sopan, Asisten Ramsey. Bapak Presiden Marshall, mengenai proyek Crescent Bay, saya harus meminta Bapak untuk memberikan perhatian ekstra. Asisten Ramsey, kamu terlalu rendah hati. Walaupun ini tender terbuka, selama saya masih di sini, pasti tidak akan ada masalah. Tunggu saja untuk dapatkan kontraknya. Bagus. Lagi pula, proyek apapun yang diinginkan Mitchell Holdings, Nona Preston langsung menyerahkan. Saya akan bodoh jika tidak mengambil uang gratis dari orang bodoh ini. Terima kasih Bapak Presiden Marshall. Saya akan minum lagi. Silakan saja. Tuan Muda Chandler, saya dengar Genesis Mitchell mengusirmu. Setelah 6 bulan kerja keras, akhirnya kamu tidak dapat apa-apa. Bagaimana rasanya? Kamu cuma datang untuk menertawakan saya, kan? Tentu saja. Tidak. Saya datang untuk mencurimu. Karena pertunanganmu dengan Mitchell Holdings batal, kenapa tidak? Pertimbangkan saya, bagaimana menurutmu? Dengan latar belakang seperti kita, perjodohan adalah takdir yang tak terhindarkan, daripada dengan orang asing. Setidaknya, kita adalah teman masa kecil. Kita cocok sekali, dan kita sudah sekelas selama 15 tahun. Saya tahu segalanya tentang kamu. Dunia ini kecil sekali, ya? Eric Chandler baru saja keluar dari Mitchell Holdings. Dan sudah dapat pengganti? Sepertinya perasaanmu terhadap Presiden Mitchell cukup dangkal. Ada masalah? Wanita ini sebenarnya lebih cantik daripada Genesis Mitchell. Bagaimana mungkin orang gagal seperti Eric Chandler punya keberuntungan dengan wanita yang begitu baik? Selain itu, seleranya buruk sekali. Jenis apa yang dia temukan ini? Dibandingkan dengan Presiden Mitchell kita, dia bukan apa-apa. Begitukah? Saya dengar. Mitchell Holdings sedang menawar proyek Crescent Bay dari Preston Enterprises. Apa? Kamu juga ikut tender? Eric Chandler, aku tahu, kamu punya koneksi. Tapi kamu cuma anak manja yang cuma punya latar belakang doang. Sedangkan aku benar-benar punya bakat.
Aku pasti akan bantu Nona Mitchell dapatkan proyek Crescent Bay. Kamu pasti akan kalah. Semoga beruntung. Nona, kalau mau cari orang kaya, cari yang bisa diandalkan. Orang gagal seperti Eric Chandler pasti akan menghabiskan hartunya juga. Hati-hati, nanti kamu dapatnya 0 besar. Pergi sana. Kamu. Cukup, Asisten Ramsey. Wanita itu kayaknya familiar. Siapapun yang mau sama orang gagal seperti Eric pasti pemburu harta. Kenapa kamu bisa ketemu dia, Nona Mitchell? Ayo kita makan. Setelah makan siang, kita masih harus pelajari proyek Crescent Bay. Si ganteng Theo Ramsey berani bilang aku nggak ada apa-apanya dibanding Genesis Mitchell. Aku akan tunjukkan padanya siapa yang sebenarnya lebih rendah. Jaga ucapanmu. Kita sudah kenal sejak lahir. Kenapa aku harus pura-pura di depanmu? Tentu saja, kalau kamu mau, aku bisa bersikap sedikit lebih elegan dan anggun. Nona Preston, saya ingin mengajak bersulang. Terima kasih. Saya biarkan Anda kembali bekerja. Eric Chandler, kamu benar-benar berani datang ke sini dan mempermalukan diri sendiri. Andre Marshall, wakil presiden proyek di Preston Enterprises, sudah berjanji pada Asisten Ramsey kalau Mitchell Holdings akan dapat kontraknya. Kamu nggak mungkin menang. Bapak Mitchell, Asisten Ramsey. Saya dengar proyek Crescent Bay sudah pasti jadi milik Mitchell Holdings. Selamat. Bapak Mitchell memang sudah sangat berbakat. Sekarang dengan kehadiran asisten Ramsey Anda praktis tak terkalahkan. Kalau nanti Anda mulai menikmati keuntungannya, jangan lupa sisakan sedikit untuk kami. Tentu saja, tentu saja. Terima kasih, semuanya. Lihat itu, Eric Chandler. Sekarang semua orang tahu. Proyek Crescent Bay sudah menjadi milik Mitchell Holdings. Saya sarankan kamu pergi sebelum kamu mempermalukan diri sendiri. Chandler Group punya dana yang kuat, teknologi kami yang terbaik, jauh melampaui Mitchell Holdings. Saya penasaran, Andre Marshall, kenapa dia memilih kamu? Karena bakat Asisten Ramsey, tentu saja. Saya akan angkat telepon ini. Eric Chandler, menurutmu ini tahun berapa? Masih mencoba menang proyek, cuma pakai uang dan teknologi? Kamu sangat ketinggalan zaman. Kalau tidak, Kamu memang bodoh atau cuma pura-pura bodoh? Kami pakai ini, tentu saja. Saya memberi wakil Presiden Marshall 5 juta penuh di bawah tangan. Bagaimana kamu bisa saingi saya? Apa? Kamu menyuap Andre Marshall? Tidak mungkin. Mana mungkin dia berani menerima suap? Aturan para elit. Pencari harta sepertimu tidak tahu apa-apa. Kamu tahu kenapa aku selalu dapat proyek dari Preston Enterprises? Karena aku selalu menyuap wakil Presiden Marshall. Mengerti? Dasar bodoh. Pendanaan, teknologi, semua itu tidak ada artinya. Andre Marshall. Dia sangat berani. Dia sudah tamat. Wakil Presiden Marshall sudah selesai. Dari mana kamu dapat keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Kamu pikir kamu siapa? CEO Preston Enterprises. Apa yang membuatmu begitu berani? Kode anti korupsi Preston Enterprises. Kode anti korupsi Preston Enterprises. Kode anti korupsi Preston Enterprises. Apa hubungannya denganmu? Apakah kamu benar-benar akan melaporkan wakil Presiden Marshall? Kamu tidak punya bukti. Siapa yang akan percaya kebohongan pencari harta? Eric Chandler, wanita yang kamu temukan itu tidak punya otak. Dia hanya bicara omong kosong. Hempah. Oh, teman lama. Sudah lama sekali. Wakil Presiden Marshall ada di sini. Kamu masih mau melaporkan wakil Presiden Marshall? Kamu sudah tamat. Wakil Presiden Marshall. Hei, asisten Ramsey. Wakil Presiden Marshall. Ada seorang wanita di sini. Dia bilang akan melaporkanmu. Pergi ke sana dan tunjukkan padanya siapa bosnya. Laporkan aku?
Orang bodoh mana yang berani seperti itu? Di sini. Itu dia. Siapa? Ayo pergi. Wakil Presiden Marshall. Nona Pre. Dia malah mengangkat kode anti korupsi Preston Enterprises dan mencoba melaporkanmu. Lucu sekali kan? Apa? Kamu ngapain ketawa? Aku. Theo Ramsey. Kamu gila ya? Kamu memang tidak punya filter, ya? Hey, VP Marshall. Kenapa kamu panik? Dia cuma pencari uang. Bahkan jika dia laporkan ini ke Preston Enterprises, siapa yang percaya dia? Kamu hanya perlu... Diam. Kapan aku pernah ambil uang dari kamu? Kalau kamu terus ngomong-omong kosong, aku bunuh kamu. VP Marshall, kamu? Apa maksudnya ini? Nona Preston, Theo Ramsey ini orang gila. Dia ngomong-omong kosong, jangan percaya satu kata pun yang dia bilang. Aku tidak pernah ambil 1 sen pun dari dia. Apa-apa? Nona Preston. Dia CEO Preston Enterprises. Alisa Preston. Bagaimana mungkin? Dia. Bagaimana dia bisa jadi Nona Preston? Halo, VP Marshall. Aku Genesis Mitchell. Terima kasih sudah setuju memberikan proyek ke Mitchell Holdings. Mitchell Holdings menjamin kami tidak akan mengecewakan kamu. Diam. Kapan aku pernah setuju memberikan kamu proyek? Nona Preston, orang-orang di Mitchell Holdings itu gila. Mereka ngomong-omong kosong, tolong jangan percaya mereka. Nona Preston. Dia Nona Preston. Tentang proyek Crescent Bay, Mitchell Holdings sudah keluar. Kamu boleh pergi sekarang. Nona Preston, tolong jangan marah. Asisten Ramsey, dia cuma tidak tahu identitasmu. Makanya dia salah paham dan mengira kamu punya hubungan tidak pantas dengan Eric Chandler. Bolehkan aku minta dia minta maaf padamu? Dia memang bicaranya belak-belakan, tapi kemampuannya benar-benar luar biasa. Kalau kamu beri kami proyeknya, aku jamin kamu akan puas. Kemampuan yang luar biasa. Kamu yakin? Tentu saja. Kalau tidak, kenapa Wakil Presiden Marshall memberinya begitu banyak proyek sebelumnya? Kamu akan segera tahu alasannya. Asisten Ramsey, maksud Nona Preston apa? Aku tidak bisa biarkan Genesis Mitchell tahu kalau proyek-proyekku sebelumnya semua didapat dengan menyuap. Oh, dia pasti menyimpan dendam karena aku mengira dia wanita matre. Dia ingin balas dendam pada kami dan mempermalukan Mitchell Holdings. Nona Mitchell, ayo pergi. Pergi? Kalau kami tidak dapat proyek Crescent Bay, Mitchell Holdings tamat. Bahkan jika Nona Preston ingin balas dendam, kami harus memohon maafnya dan dapatkan proyek itu. Bagaimana bisa kita begitu saja pergi? Aku pasti akan carikan kamu proyek lain. Aku mohon padamu, ayo kita pergi dari sini saja. Kamu kenapa hari ini? Kamu bertingkah sangat aneh. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku. Aturan di atas sana apa yang diketahui wanita matre sepertimu. Kamu tahu kenapa aku selalu bisa lancar dapatkan proyek dari Preston Enterprises? Karena aku menyuap Wakil Presiden Marshall setiap kali. Mengerti? Dasar idiot. Modal dan teknologi tidak berguna. Apa? Jalang itu benar-benar merekamnya. Beraninya dia benar-benar menerima suap? Ini siapa? Menyuap Andre Marshall untuk dapat proyek. Itu Theo Ramsey, asisten Presiden Mitchell Holdings. Kamu nggak kenal dia? Aku lagi mikir. Selama 6 bulan terakhir, semua proyek terbaik Preston Enterprises kok bisa jatuh ke tangan Mitchell Holdings. Ternyata ada transaksi uang. Tidak, ini nggak benar. Jangan percaya mereka. Matikan, sekarang. Hentikan mereka. Theo Ramsey, kamu berani melakukan ini di belakangku? Ini yang kamu sebut bakat dan kemampuanmu? Nona Mitchell, biar saya jelaskan. Saya. Andre Marshall beraninya dia. Dia tamat. Wakil Presiden Marshall tamat. Siapa yang kasih kamu nyali buat ngomong kayak gitu? Kamu pikir kamu siapa? CEO Preston Enterprises. Dari mana kamu dapat keberanian? Kebijakan anti korupsi Preston Enterprises. Kebijakan anti korupsi Preston Enterprises itu ada hubungannya apa dengan kamu? Apa? Kamu mau lapor Wakil Presiden Marshall? Kamu nggak punya bukti. Siapa yang mau percaya sama pencari duit kayak kamu? Eric Chandler. Cewek yang kamu temukan benar-benar nggak punya otak. Dia cuma ngomong asal. Nona Preston, hentikan videonya. Saya mohon, hentikan videonya. Data. Selain soal suap, kau malah mengira Nona Preston pemburu harta.
Seberapa butanya kau? Yang parahnya, tepat di depan Nona Preston, kau mengakui kalau Andre Marshall yang ambil uangnya. Bodoh sekali. Genesis Mitchell juga tak punya otak, membiarkan orang seperti ini jadi asistennya. Theo Ramsey, kau sangat mengecewakanku. Presiden Mitchell, aku terlalu peduli padamu, dan pada Mitchell Holdings, makanya aku. Semuanya, kalian sudah lihat apa yang terjadi. Secara resmi saya umumkan bahwa Andre Marshall dipecat. Oh, tidak, hah? Untuk proyek Crescent Bay, Mitchell Holdings keluar. Semua proyek yang ada dengan Mitchell Holdings dinyatakan berakhir. Kami akan buka tender ulang. Bagus. Nona Preston, tidak bisa seperti ini. Proyek-proyek itu sangat penting untuk strategi 3 tahun kami, dan kehidupan ribuan karyawan. Kau. Siapa yang salah? Itu salahmu sendiri karena buta dan mempekerjakan sampah seperti ini. Nona Preston, Begitulah bakat. kau harus buat Nona Preston memaafkanmu dan dapatkan kembali proyek-proyek itu, atau Mitchell Holdings tamat. Presiden Mitchell, beri aku kesempatan jelaskan. Aku. Nona Preston, Presiden Mitchell. Tuan Chandler, aku baru saja membalas dendam untukmu, traktir aku makan malam. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta? Pilih mana saja, aku yang traktir. Tuan Chandler sangat dermawan. Ayo pergi. Ayo kita manfaatkan si orang kaya. Nona Preston. Asisten Ramsey. Dia seharusnya tidak menawarkan suap. Saya minta maaf atas namanya. Tolong beri Mitchell Holdings kesempatan lagi. Saya janji. Setiap proyek akan diselesaikan dengan standar tertinggi. Saya jamin hasil yang sempurna. Hasil yang sempurna. Bagaimana kamu bisa menjamin itu? Dengan asistenmu yang tidak berguna itu? Nona Preston. Asisten Ramsey. Dia mungkin membuat kesalahan, tapi dia sangat mampu. Benar-benar luar biasa. Selama 6 bulan terakhir, setiap proyek di Mitchell Holdings telah ditangani dengan sempurna olehnya. Tidak ada satupun kesalahan. Selama kamu tidak membatalkan proyek-proyek itu, saya janji, dia pasti akan membuatmu terkesan. Ditangani dengan sempurna? Genesis Mitchell, tidak hanya dia tidak berguna, kamu juga. Nona Preston, itu keterlaluan. Saya tahu kamu memiliki hubungan khusus dengan Eric Chandler. Kamu ingin membalas dendam pada kami untuknya. Tapi kamu tidak seharusnya begitu menghina. Menghina? Apakah kamu benar-benar berpikir saya mengakhiri kemitraan karena Theo Ramsey menawarkan suap? Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Selama 6 bulan terakhir, satu-satunya alasan saya memberi Mitchell Holdings semua yang mereka inginkan adalah karena Eric Chandler. Itu tidak ada hubungannya dengan Theo Ramsey. Dia hanya seorang antek yang mengambil kontrak. Tapi ketika Eric ada di sini, tidak masalah jika Theo menyuap siapapun. Proyek-proyek itu tetap milik Mitchell Holdings. Tapi sekarang, Eric telah pergi. Mitchell Holdings tidak mendapat perlakuan khusus lagi. Itulah mengapa saya menggunakan suap itu untuk mengambil kembali semua proyek. Mengerti? Kalau soal kenapa proyek Mitchell Holdings nggak ada cacatnya, itu karena Eric Chandler yang menghubungi semua mitra di hulu dan hilir. Dia pastikan semuanya sepakat, jadi mereka bekerja sama 100%. Begitulah Mitchell Holdings bisa berjalan mulus dan naik ke puncak. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan Theo Ramsey yang enggak berguna itu. Nggak mungkin, aku nggak percaya. Aku nggak percaya sama kamu. Kalau gitu, perhatikan baik-baik. Lihat aja asisten andalanmu Theo, bisa nggak menjaga semuanya tetap berjalan lancar setelah Eric Chandler pergi. Ayo pergi. Eric, apa yang dia bilang? Kamu benar. Hubunganku dengan Eric Chandler memang istimewa. Makanya aku merasa sayang banget, dia habiskan begitu banyak usaha untuk wanita yang buta dan gak sadar seperti kamu. Mungkinkah aku memang salah? Nona Mitchell, jangan dengarkan omong kosongnya. Semua yang dicapai Mitchell Holdings hari ini adalah hasil kerja kerasku. Alyssa Preston itu, dia cuma mau belain Eric Chandler. Jadi dia sengaja fitnah aku. Kamu harus percaya sama aku. Lepasin aku. Ini semua gara-gara kamu. Sekarang proyek Crescent Bay dan kerjasama dengan Preston Enterprises hilang. Masa depan Mitchell Holdings terancam.
Gimana aku bisa percaya sama kamu? Presiden Mitchell, tolong dengarkan saya. Bahkan tanpa Preston Enterprises, kita masih punya mitra lain. Para bos perusahaan lain, semuanya sangat menghargai saya. Di Dark Plus, saya akan menghubungi mereka sekarang juga dan mencari proyek untuk Anda. Tunggu saja. Halo, Presiden Zhang. Ini Theo Ramsey. Saya dengar Grandview Plaza perusahaan Anda sedang dibuka untuk tender. Bagaimana pendapat Anda tentang Mitchell Holdings? Mitchell Holdings mengarut sekali. Kamu pikir kamu layak dapat proyek Grandview Plaza? Presiden Zhang, maksud Anda apa? Waktu itu Anda bilang Mitchell Holdings itu hebat dan ada kesempatan kerjasama. Kamu. Itu cuma karena Eric Chandler ada di Mitchell Holdings. Saya cuma bilang itu untuk menghormatinya. Kamu benar-benar merasa hebat, ya, bekerja sama dengan saya? Mitchell Holdings tidak layak, banyak orang bodoh buta. Presiden Zhang? Benar-benar karena Eric Chandler. Tidak, itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Presiden Lee, ini Theo Ramsey. Saya. Theo Ramsey, kamu masih berani telepon saya? Dulu saya kasih proyek ke Mitchell Holdings cuma karena Eric Chandler. Kok tiba-tiba jadi kesepakatan yang kamu negosiasi? Dari mana kamu dapat nyali? Kamu sampah tak tahu malu. Presiden Lee. Sialan, saya tidak percaya. Saya tidak percaya semuanya karena Eric Chandler. Presiden Sun, ini, Theo Ramsey. Theo Ramsey, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu layak telepon saya langsung? Kamu tidak tahu diri, Eric Chandler itu baik hati, dan tidak keberatan kamu jadi perusak rumah tangga, yang mencuri tunangannya. Tapi saya tidak tahan gigolo seperti kamu. Puff. Presiden Sun, bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Halo? Presiden Mitchell, ada masalah. Semua mitra kita mengirim pesan bilang mereka mau berhenti kerja sama dengan Mitchell Holdings. Sebenarnya apa yang terjadi? Kata mereka cuma kerja sama dengan Mitchell Holdings dulu karena manajer Eric yang menjamin. Sekarang manajer Eric sudah dipecat, mereka tidak nyaman menitipkan proyek ke tangan kita. Eric Chandler. Eric Chandler lagi. Seperti yang saya duga. Satu-satunya alasan mereka kasih proyek ke Mitchell Holdings benar-benar karena Eric Chandler. Eric Chandler. Presiden Mitchell, kalau mereka bilang begitu, pasti mereka sudah disuap Eric Chandler. Beri saya waktu, dan saya janji akan kembalikan proyek untuk Mitchell Holdings. Saya pergi dari sini, pembohong. Theo Ramsey, kamu cuma pembohong besar. Para eksekutif cuma bilang kamu cuma diminta ambil kontrak, tapi kamu bohong padaku dan bilang kamu yang nego semuanya. Presiden Mitchell, aku benar-benar nggak tahu mereka. Pergi. Menjauh dariku. Presiden Mitchell, aku. Sial. Tidak, aku hampir saja mengamankan Genesis Mitchell dan masuk ke kalangan atas. Aku nggak bisa menyerah begitu saja. Genesis Mitchell. Kamu pikir kamu pintar sekali, tapi kenyataannya, kamu cuma seorang pecundang. Tanpa Eric Chandler, kamu bukan apa-apa. Kakek sudah memperingatkanmu. Ayah juga sudah memperingatkanmu. Tapi kamu terlalu keras kepala. Kamu mengabaikan semua yang Eric Chandler lakukan untukmu. Tapi si pembohong itu, Theo Ramsey, kamu percaya begitu saja padanya. Lihatlah dirimu sekarang, proyeknya hilang. Perusahaannya sudah runtuh. Dasar bodoh. Kamu cuma orang bodoh yang sok benar. Eric Chandler. Aku salah. Presiden Mitchell, aku tahu aku salah. Eric Chandler. Sial, Eric Chandler lagi. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong kembalilah. Maukah kamu kembali? Oke. Aku kembali. Dengan aku di sini, jangan takut apapun.
Dia persis seperti yang kamu harapkan dari CEO perempuan Mitchell Holdings. Rasanya jauh lebih enak daripada wanita biasa. Begitu aku mendapatkan wanita ini, Mitchell Holdings akan jadi milikku. Theo Ramsey. Bajingan. Nona Mitchell, dengarkan aku. Aku benar-benar mencintaimu. Bajingan, menjauhlah dariku. Genesis, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku sungguh mencintaimu. Lepaskan, Theo Ramsey. Tolong. Aku janji, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak. Kumohon, lepaskan aku. Genesis, katakan saja ya padaku. Tolong. Kamu cari masalah. Lepaskan. Dasar jalang, tadinya aku mau bersikap baik padamu, tapi kamu tidak tahu mana yang baik untukmu. Teriak saja semaumu. Hari ini, setuju atau tidak, kau akan menjadi milikku. Tolong. Eric Chandler. Eric Chandler, selamatkan aku. Seret dia keluar. Lepaskan aku, Eric Chandler. Kamu terus merusak rencanaku. Kamu akan membayarnya. Ayo pergi. Eric Chandler, syukurlah kamu datang. Kalau tidak, aku. Nona Mitchell, kita tidak sedekat itu. Aku cuma lewat. Aku dengar ada yang minta tolong, jadi aku masuk untuk memeriksa. Telepon keluarga Mitchell. Suruh mereka menjemputnya. Itu, Tuan Muda Eric. Eric Chandler. Aku salah. Tolong kembalilah padaku. Tuan Muda Eric, sedang apa kau di sini? Kau janji mau pergi nyanyi bareng aku, kenapa malah pergi sendiri? Eric. Sudah lama kukatakan padamu, kalau Theo Ramsey itu bukan orang baik, tapi kau tak percaya padaku, kalau bukan karena hari ini, kalau Tuan Muda Eric tidak kebetulan lewat, akibatnya tak terbayangkan. Kalau sifat keras kepalamu tak kau perbaiki, kau akan menyesal nantinya. Ayah, kakek. Aku tahu aku salah. Tolong berhenti bicara. Aku bersedia minta maaf pada Eric. Dan memenuhi pertunangan kita lagi. Tapi sekarang, masalahnya bukan apakah kau bersedia, Tuan Muda Eric mungkin saja tak setuju. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan minta maaf padanya dengan tulus dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan maafnya. Menghela napas. Saat ini, hanya itu yang bisa kita lakukan. Ngomong-ngomong, geledah seluruh kota cari bajingan Theo Ramsey itu. Dia tak bisa bebas setelah menyakiti cucuku. Ini belum selesai. Mengerti. Eric. Tadi, yang di bilik itu, Genesis Mitchell, kan? Jangan-jangan, kau masih punya perasaan padanya. Perasaan apa yang mungkin kupunya untuknya? Itu cuma perintah kakekku. Aku cuma tinggal di Mitchell Holdings selama 6 bulan. Lalu kenapa kau tak mau menerimaku? Kau pasti masih punya perasaan padanya. Tidak. Kau mabuk. Aku tidak mabuk. Eric, kau tahu? Keluarga Preston berencana mengirimku pergi untuk dijodohkan dengan keluarga Sun dari kota pelabuhan. Kau serius? Aku serius. Untuk memperebutkan warisan keluarga, pamanku. Berusaha segala cara untuk memaksaku menikah jauh. Tapi, aku tak suka dengan pria Sun ini. Orang yang kucintai. Orang yang selalu kucintai adalah kamu. Eric. Ayo kita menikah. Aku. Asal kamu melamar keluarga Preston. Mereka nggak akan berani maksa aku menikah dan pindah ke Harbor City. Aku tidak mau pergi ke Harbor City. Tahan nggak lihat aku pergi sendirian ke Harbor City. Baiklah. Kamu setuju? Jangan mengingkari.
Sudah kuduga. Kamu nggak akan tega ninggalin aku. Tuan Chandler, janjimu semalam nggak lupa, kan? Aku nggak mabuk. Tentu aku ingat. Ada yang jelas-jelas mabuk. Tapi ingatannya jelas banget. Nggak penting. Itu cuma detail kecil. Nggak penting. Erik, aku. Bisa ngobrol berdua aja? Kayaknya nggak banyak yang perlu kita bicarakan. Erik, aku benar-benar tahu aku salah. Aku salah menilai orang. Aku seharusnya nggak percaya Theo Ramsey. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Aku mau tepati pertunangan kita. Asal kamu kembali, aku mau lakukan apa aja. Maaf. Saat ini aku pacarnya Alyssa Preston. Pacarnya. Ibu Mitchell, kamu benci perjodohan itu? Tapi Eric Chandler juga membencinya. Tapi dia tetap bertahan di Mitchell Holdings selama 6 bulan penuh dan mengajakmu kencan 37 kali. Dan kamu? Apa yang kamu banggakan? Ketika kamu memperlakukan pria sekaliber dia seperti dia bukan apa-apa, maka seseorang yang tahu nilainya akan secara alami bergegas menghargainya. Sekarang, dia pacarku. Saya sarankan kamu jaga jarak mulai sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Alyssa Preston, karena kejam. Ayo pergi, kita ada fitting gaun pengantin sore ini, jangan sampai terlambat. Gaun pengantin? Ayo pergi. Jadi, bagaimana hasilnya, Tuan Chandler? Dia sekarang bersama Alyssa Preston. Hah, Alyssa Preston dari Preston Enterprises. Ya, sudah bisa ditebak. Pria sekaliber Eric Chandler, banyak orang mengincarnya. Begitu kamu kehilangan kesempatanmu, orang lain langsung merebutnya. Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Hah, itu takdir. Semuanya takdir. Keluarga Mitchell kita memang tidak ditakdirkan untuk menjadi besar. Ibu Mitchell, ini laporan keuangan dari kantor. Arus kas Mitchell Holdings telah terputus. Kamu perlu mencari solusi dengan cepat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membayar gaji bulan ini. Semua bank sekarang sudah tahu bahwa kita telah menyinggung keluarga Chandler. Tidak ada yang mau memberi kita pinjaman. Dari mana kita akan dapat uangnya? Ini semua salahku. Aku terlalu percaya diri secara membabi buta. Aku benar-benar mengira aku ratu dunia bisnis. Hah? Aku tidak menyadari bahwa Eric Chandler adalah orangnya yang selalu menanggung beban untukku. Sekarang Eric sudah pergi. Dan semuanya jadi kacau. Aku tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Ayah, kakek. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku telah menghancurkan Mitchell Holdings. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Mari kita cari tahu cara menyelamatkan Mitchell Holdings. NVC. Hah, ayah? Bertahun-tahun lalu, ayah dan sang patriark mengatur pertunangan masa kecil itu. Mungkin kamu bisa pergi dan membujuknya. Jika Tuan Chandler bersedia untuk memberi kesempatan pada Mitchell Holdings, maka mungkin. Dia benar, kakek. Lagi pula, di keluarga Chandler, kakek Chandler masih yang berkuasa. Tapi Chandler Group sekarang sudah berada di level yang sama sekali berbeda. Fakta bahwa dia masih mau menghormati pertunangan itu sudah merupakan keajaiban. Tapi Genesis merusaknya. Mencoba memperbaiki keadaan sekarang. Hah? Demi Mitchell Holdings, aku akan menelan harga diriku dan pergi mencobanya. Sebentar lagi, saat kamu bertemu kakek Chandler,
Sikapmu harus benar-benar meminta maaf. Hanya dengan mendapatkan maafnya kamu baru punya kesempatan untuk mendapatkan Eric kembali. Jangan khawatir, kakek. Aku tahu apa yang kulakukan. Demi keluarga kita, aku akan memastikan untuk memberikan penampilan yang baik. Apakah kalian semua di sini untuk perayaan? Cepat, silahkan lewat sini. Jamuan makan, sebentar lagi dimulai. Perayaan? Jamuan makan? Ya, bukankah kalian di sini untuk menghadiri pesta pertunangan Tuan Muda dan Nona Preston? Pertunangan? Mereka benar-benar bertunangan. Bagaimana bisa secepat ini? Maksudmu apa? Tuan Muda dan Nona Preston adalah teman masa kecil. Bertunangan dengan cepat, itu buruk. Hari ini adalah hari perayaan. Kamu tidak seharusnya bicara seperti itu. Kalian bertiga bukan datang untuk memberi selamat, kan? HMPH. Karena mereka sudah bertunangan, berarti kakek Chandler sudah memberikan persetujuannya. Kami sudah tidak punya kesempatan lagi. Ayo kita pulang. Karma. Ini adalah karma untukku. Kejadian. Baiklah semuanya, tersenyum dan lihat ke sini. 1, 2, 3. Sempurna. Ada apa? Tidak ada. Ayo pergi, pesta makan malam akan segera dimulai. Ayah. Keluarga Mitchell? Hah? Cucuku yang tercinta tumbuh dalam kemewahan dengan segala keinginannya terpenuhi? Tapi di Mitchell Holdings, dia menderita selama 6 bulan. Keluarga Chandler sudah melakukan lebih dari cukup. Saya mengerti. Cukup, Genesis, berhenti minum. Apa yang sudah terjadi, biarlah. Kamu harus bangkit lagi. Kalau kamu terus begini, Mitchell Holdings benar-benar akan hancur. Tinggalkan aku sendiri. Aku ingin minum. Aku hanya orang bodoh yang buta. Akulah yang menghancurkan Mitchell Holdings. Oh, kamu. Aku harus menerima telepon ini dulu. Tunggu aku kembali. Aku akan mengantarmu pulang. Alyssa Preston. Alyssa, kamu bergerak terlalu cepat. Kamu baru saja bertunangan, dan pernikahannya minggu depan. Kamu sudah kenal Eric Chandler lebih dari 20 tahun. Menunggu beberapa bulan lagi tidak akan merugikan. Kenapa terburu-buru? Aku sudah mencintai Eric lebih dari 20 tahun. Dia akhirnya setuju, jadi bagaimana aku tidak bisa terburu-buru? Apalagi karena Mitchell Holdings sudah hancur. Dia sekarang memperlakukannya seperti tali penyelamat. Kalau aku tidak bergerak cepat, bagaimana jika Dia dan Genesis Mitchell hanya diatur untuk menikah sejak kecil. Tidak ada perasaan yang sebenarnya di sana. Apa yang kamu takutkan? kamu tidak mengerti? Dia tinggal di Mitchell Holdings selama 6 bulan penuh. Itu pasti bukan hanya karena perintah kakek Chandler, tapi karena Genesis Mitchell persis tipe dia. Eric Chandler menyukaiku. Apa? Tidak mungkin. Aku dan Eric tumbuh bersama. Kami bahkan sekelas selama 15 tahun. Semua gadis yang dia sukai saat masih muda adalah tipe yang spesifik itu. Kalau tidak, mengingat kepribadiannya, bahkan dengan tekanan dari kakek Chandler, dia paling cuma bertahan 3 hari dan kemudian dia pasti akan kabur. Tidak mungkin dia akan bertahan 6 bulan diperlakukan buruk di sana. Aku terlalu mengenalnya. Oh, begitu. Genesis Mitchell pasti benar-benar menghancurkan hatinya. Jadi, aku harus menikah secepat mungkin. Aku tidak boleh memberi Genesis Mitchell sedikit pun peluang. Jadi begitu rupanya. Alasan Eric mau bertahan 6 bulan diperlakukan buruk di Mitchell Holdings adalah karena dia menyukaiku. Kalau begitu, aku masih punya kesempatan. Ya, aku masih punya kesempatan. Aku harus merebut kesempatan terakhir ini. Di mana semua orang? Apa yang terjadi? Mari kita sambut mempelai pria dan mempelai wanita ke depan.
Mereka pasangan yang sangat cocok. Keluarga mereka sangat cocok secara sosial, dan mereka tumbuh bersama. Ini luar biasa. Bisakah pasangan ini bertukar cincin? Tunggu. Siapa itu? Itu CEO Mitchell Holdings, Genesis Mitchell. Dia si bodoh yang go public berKTN, Chandler, hanya untuk berbalik dan meninggalkannya. Dia konon ratu bisnis baru Bayview. Ratu bisnis apa? Tanpa TN, Chandler, Mitchell Holdings sudah diambang kebangkrutan? Kamu lagi apa di sini? Eric Chandler, aku tahu, sebenarnya, kamu masih mencintaiku. Kalau tidak, kamu tidak akan tahan diperlakukan buruk dan tetap di Mitchell Holdings selama 6 bulan penuh. Sebelumnya, itu semua salahku. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Pertunangan kita sudah dibatalkan, dan kamu yang mengakhirinya. Hari ini adalah hari pernikahanku. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Seseorang... Tolong, antarkan Nona Mitchell keluar. Tunggu. Eric Chandler, kalau kamu mau memberiku kesempatan lagi, aku akan lakukan apapun, aku tahu. Kamu menyalahkanku karena menolakmu 37 kali. Kalau kamu bisa memaafkanku, aku akan menebus kesalahanku. Aku akan mengejarmu 37 kali, bahkan 370 kali. Asalkan kamu puas. Keluarkan dia. Tidak, lepaskan aku. Eric Chandler, apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Kamu jelas mencintaiku. Kenapa kamu tidak bisa memberiku satu kesempatan lagi? Kenapa? Lalu, apakah kamu mencintaiku? Aku. Jelas, kamu tidak mencintaiku. Bukan karena kamu sadar kamu salah, tapi karena kamu sadar Mitchell Holdings sudah hancur. Yang kamu inginkan bukan kesempatan, tapi agar aku tetap menjadi alatmu, membantumu menjadi ratu bisnis yang kuat lagi. Aku? Bukan begitu, Eric. Dengarkan aku. Cukup, Genesis Mitchell. Saat kau mengusirku dari Mitchell Holdings, kau begitu dingin dan sombong. Kalau saja Mitchell Holdings tidak bangkrut kemudian, tapi malah terus melesat, apakah kau masih akan berdiri di sini hari ini? Aku pasti tidak. Kau akan berpikir bahwa dirimu, sang ratu bisnis, benar-benar pantas dengan gelarmu. Kau akan memandang rendah padaku, terus mengejekku karena aku seorang pecundang. Kau akan senang telah memecatku, menganggap itu keputusan terbaikmu. Tidak, bukan begitu. Akui saja, kau tidak punya perasaan padaku. Tapi, kau malah ada di pernikahanku, bertingkah seperti wanita yang setia dan jatuh cinta. Kau hanya ingin aku terus menjadi jaring pengamanmu. Jika suatu hari aku benar-benar menjadi tidak berguna, kau tidak akan ragu untuk membuangku. Tidak, bukan begitu. Eric, sebenarnya, malam itu saat kau menyelamatkanku dari Theo Ramsey, aku sudah mulai punya perasaan padamu. Cukup, berhenti berpura-pura. Kau hanya menyesal salah menilaiku. Kau tahu Mitchell Holdings sudah tamat. Aku akui, pada pandangan pertama, kau pasti tipeku. Tapi setelah melihat sifat aslimu, aku hanya merasa muak denganmu. Sedangkan Alyssa Preston, dia selalu menyimpanku di hatinya sejak kita kecil. Saat aku sakit, dia merawatku. Saat aku sedih, dia menghiburku. Bahkan saat aku pergi ke Mitchell Holdings untuk memenuhi pertunangan masa kecil kita, dia tetap membantuku sepenuh hati, menanggung banyak hal demi diriku. Apa yang membuatmu berpikir, aku akan meninggalkannya untuk memberimu kesempatan? Apakah kau pantas? Keluarkan dia. Tidak, Eric. Tolong jangan. Eric, aku mohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi untuk menjelaskan. Eric, aku mohon padamu. Mengacaukan pernikahannya sendiri. Kukira dia benar-benar mencintai Eric Chandler. Ternyata dia baru sadar bahwa tanpanya, dia tidak bisa mempertahankan statusnya lagi. Dia memanfaatkan perasaannya dan memperlakukannya seperti ATM. Kurang ajar. Dia tidak berbeda dengan pencari harta. Biarkan pernikahan berlanjut,
bisakah pasangan ini bertukar cincin? Manajer Chandler, oh, tunggu, Presiden Chandler. Saya berasumsi, kalian semua sudah mendengar beritanya. Mulai sekarang, Mitchell Holdings secara resmi menjadi bagian dari Chandler Group. Dan untuk kalian semua dipecat. Apa? Pak, Anda keterlaluan? Kami semua sudah bekerja di Mitchell Holdings selama lebih dari 1 dekade. Anda tidak bisa melakukan ini. Ya? Jadi apa jika kalian sudah di sini selama 1 dekade? Aku tahu persis seperti apa kalian. Selama 6 bulan terakhir, aku sudah melihat segalanya. Ini adalah catatan semua penyuapan kalian dan aktivitas ilegal kalian. Jika kalian tidak ingin masuk penjara, tanda tangani ini dan keluar. Ini. Sekarang, apa kau puas? Justru Patriark Mitchell yang memohon kepada kakek saya untuk mengakuisisi Mitchell Holdings agar keluarga Mitchell bisa menarik dana dan menyelamatkan diri. Eric Chandler, bagaimana bisa setelah Genesis Mitchell menghancurkanmu, kau langsung bisa menemukan orang yang lebih baik seperti Alyssa Preston, sementara aku sudah berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup di dasar dan diburu oleh keluarga Mitchell. Aku tidak bisa menerima ini. Eric Chandler, kalau aku tidak memperlakukanmu seperti itu dulu, akankah akhirnya berbeda? Eric Chandler, pergi ke neraka. Eric, awas. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku sudah memberimu kesempatan sekali, tapi kau masih belum kapok. Hubungi tim hukum, pastikan dia membusuk di penjara. Eric Chandler, apa yang membuatmu begitu sombong? Mengandalkan kekuatan keluargamu. Lawan aku 1 lawan 1 kalau berani. Apa yang terjadi? Cuma badut yang cari perhatian. Sudah aman sekarang. Semuanya sudah ditangani. Ayo pulang. Eric Chandler, aku benar-benar tahu aku salah.